Halo guys, welcome back to my channel Desir Official. Dan di kesempatan kali ini gue akan membuat hasil video dari kamera iPhone 11 Pro di tahun 2023. Kira-kira seperti apa sih? Masih layakkah untuk kalian menggunakan untuk membuat video, buat konten? Lanjut kita ke reviewnya. Check this out. Nah, ini sekarang gue rekam menggunakan kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Ini di kamera wide-nya atau 1x. Kita switch ke 0,5 atau ultra wide seperti ini. Ini sekarang jam 11 siang dan kita switch untuk kedua kalinya. Nah, seperti ini. Bagaimana menurut kalian untuk hasilnya? Dan ini sekarang gue rekam dari kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Ini di kamera wide-nya satu kalinya. Sekarang kita switch ke 0,5 nya. Nah, ini hasil dari ultra wide iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Sekarang kita ke kamera telefotonya. Nah, seperti ini untuk di lensa telefotonya. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Nah, ini sekarang gue rekam di kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 4K 24 fps. Ini di kamera utamanya seperti ini. Sekarang kita switch ke kamera 0,5 nya. Nah, ini hasil di kamera 0,5 nya iPhone 11 Pro di resolusi 4K 24 fps. Sekarang kita switch ke kamera dua kalinya atau telefotonya. Nah, hasilnya seperti ini untuk kamera telefotonya di iPhone 11 Pro. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini sekarang gue rekam dari kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps. Di kamera wide-nya seperti ini. Sekarang kita switch ke kamera 0,5. Nah, kira-kira hasil seperti ini di perekaman 4K 30 fps di kamera iPhone 11 Pro. Dan sekarang kita switch untuk ke telefotonya. Nah, kira-kira hasil seperti ini di 4K 30 fps. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini direkam dari kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi tertingginya 4K 60 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kita coba pindah ke lensa ultrawide apa bisa apa enggak ke kamera 0,5. Ternyata nggak bisa. Tapi kalau kita switch ke kamera telefotonya bisa apa enggak, kita coba. Nah, kalau ke kamera telefotonya bisa langsung switch di resolusi 4K 60 fps. Bagaimana menurut kalian? Habis ini gue bakal coba di kamera ultrawide-nya di 4K 60 fps. Dan ini sekarang gue rekam di perekaman tertinggi iPhone 11 Pro di ultrawide di resolusi 4K 60 fps. Kira-kira hasil seperti ini di kondisi siang hari. Kita coba balik ke lensa wide, apakah bisa? Oh, bisa. Tapi resolusinya tetap menggunakan kamera ultrawide, jadi kurang jernih. Ke tele bisa? Bisa. Tapi bukan 2 kali, cuman 1,5 kali doang. Tapi ini hasilnya kurang jernih karena kalau dari ultrawide switch ke kamera 1 itu tetap menggunakan kamera ultrawide-nya. Jadi bukan switch kamera ke kamera wide nih. Bagaimana menurut kalian untuk hasilnya ultrawide dari iPhone 11 Pro di perekaman tertingginya? Nah, dan ini sekarang gue rekam di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Gimana untuk penangkapan suaranya dan untuk dynamic range-nya, kira-kira seperti apa? Dan ini sekarang gue rekam di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Kira-kira hasil seperti ini. Bagaimana untuk penangkapan mikrofonnya di kamera depan iPhone 11 Pro dan dynamic range-nya seperti apa? Dan ini sekarang gue rekam di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 24 fps. Hasilnya seperti ini. Bagaimana untuk penangkapan audionya di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 24 fps dan dynamic range seperti apa?
Dan ini sekarang direkam dari kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps. Begini hasilnya untuk kondisi siang hari. Bagaimana untuk penangkapan mikrofonnya di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps. Dan sekarang ini gue rekam di perekaman tertinggi iPhone 11 Pro di kamera depannya di 4K 60 fps. Hasilnya seperti ini. Bagaimana untuk penangkapan mikrofonnya di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps dan dynamic range-nya seperti apa. Dan ini di perekaman kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Gue bakal coba pakai jalan untuk mengecek kestabilannya seperti apa. Dan ini gue switch ke kamera ultrawide nya. Gimana kestabilannya. Dan ini untuk telenya. Gimana untuk kestabilannya kalau dipakai jalan, dan penangkapan audionya juga seperti apa. Dan ini kalau menghadap ke langit seperti ini hasilnya di 1080p 30 fps. Dan ini gue rekam di kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Dan ini gue coba pakai jalan. Nah ini gue switch ke kamera ultrawide ya, dan dipakai jalan hasilnya seperti ini. Apakah kelihatan goyang apa enggak? Dan ini di kamera telefotonya di perekaman 1080p 60 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini kalau dipakai jalan. Kita arahkan ke langit seperti ini. Beginilah hasilnya di perekaman 1080p 60 fps. Dan ini sekarang gue rekam di kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 4K 24 fps, dan gue mau coba pakai jalan seperti ini. Dan ini gue switch ke kamera ultrawide nih. Apakah terlihat goyang apa tidak? Dan ini di rekaman untuk kamera telenya di iPhone 11 Pro di resolusi 4K 24 fps. Kira-kira kestabilannya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Sekarang kita liatin ke langit seperti ini. Hasilnya begini di perekaman 4K 24 fps. Dan ini gue rekam di kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps sambil gue pakai jalan. Begini kestabilannya. Dan ini gue pindahin ke kamera ultrawide ya. Untuk kestabilannya seperti ini di kamera ultrawide di resolusi 4K 30 fps. Dan ini di kamera telenya untuk kestabilannya seperti ini di resolusi 4K 30 fps. Masih bisa switch kamera. Dan ini kalau dihadapkan ke langit seperti ini untuk di resolusi 4K 30 fps. Sekarang ini gue rekam di kamera utama iPhone 11 Pro di resolusi tertingginya di 4K 60 fps. Nah, ini gue ambil pakai jalan. Kalau di 4K 60 fps nggak bisa switch ke ultrawide, tapi bisa switch untuk ke kamera telenya. Nah seperti ini. Tapi ini gue nggak tahu ya, bisa switch ke kamera telenya apakah pindah ke lensa telenya apa masih di kamera utamanya. Nah begini kira-kira untuk kestabilannya dan penangkapan mikrofon dari iPhone 11 Pro di resolusi tertingginya 4K 60 fps. Nah ini di kamera utamanya, ini di kamera telenya. Beginilah hasil perekaman tertinggi dari kamera iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps. Dan sekarang ini gue rekam di perekaman tertinggi iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps di kamera ultrawide. Seperti ini hasilnya untuk kondisi siang hari. Bisa switch untuk ke 1 kali. Tapi ini masih pakai resolusi untuk kamera ultrawide, jadi kurang jernih. Begini hasilnya untuk di perekaman tertingginya iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps di kamera ultrawide. Nah dan ini sekarang gue rekam menggunakan kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Kira-kira seperti ini. Gue pakai jalan, apakah masih stabil apa enggak, biar kalian bisa lihat untuk dynamic range-nya seperti apa di perekaman kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi
1080p 30 fps. Kira-kira seperti ini. Kalau menghadap, cahaya bagus ya, lumayan dynamic range oke. Ya begitu untuk hasilnya dan kestabilannya dan untuk penangkapan audionya di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Nah ini sekarang gue rekam di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian untuk kestabilannya dan penangkapan mikrofon untuk kamera depannya? Ini gue pakai untuk jalan, untuk melihat kestabilan dan dynamic range seperti apa, perubahan cahayanya. Kelihatannya sih stabil kalau di layar ya. Nah ini kalau diarahkan ke langit seperti ini, bagus ya untuk dynamic range walaupun muka kita agak sedikit gelap. Wow, oke, agak lumayan cepat untuk perubahan exposure ya. Nah ini kira-kira yang dihasilkan dari kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 60 fps. Nah ini sekarang gue rekam di kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 24 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Untuk kestabilannya dan penangkapan mikrofon kamera depan iPhone 11 Pro kira-kira seperti ini. Jika dipakai untuk sambil jalan, jadi kalian ada gambaran untuk menggunakan iPhone 11 Pro jika untuk dibuat konten seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Ini gue ngomongnya nggak terlalu keras, nggak terlalu kencang juga, dan banyak angin. Masih tetap oke. Apa noise-nya dari anginnya kencang? Nah ini kalau menghadap ke langit seperti ini hasilnya. Bagus ya, dynamic range-nya oke. Oh, dan untuk pindah exposure dari langit ke muka kita agak lama di 4K 24 fps, tapi so far so good sih. Oke, beginilah hasilnya perekaman kamera depan iPhone 11 Pro di 4K 24 fps. Dan ini sekarang gue rekam di perekaman kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini untuk kestabilannya dan dynamic range-nya, dan untuk penangkapan mikrofon kamera depan pun hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Stabil apa enggak untuk kamera depannya? Kalau gue lihat di screen handphonenya stabil. Ini gue cuman handheld. Dan ini kalau menghadap ke langit seperti ini, backlight. So far so good ya untuk semuanya. Bisa menghandle exposure dengan baik. Nah untuk balik lagi ke muka kitanya, setelah backlight agak sedikit lama tapi smooth banget perpindahannya. Ya kira-kira hasilnya begini di perekaman kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps. Nah ini sekarang gue rekam di perekaman tertinggi kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Bagaimana untuk kestabilannya dan penangkapan mikrofon untuk kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi tertinggi. Kira-kira hasilnya seperti ini. Stabil apa enggak? Dan kalau diarahkan ke backlight hasilnya begini. Menurut gua untuk semua resolusi kameranya bagus ya untuk seri 11 Pro. Nah ini juga cepat untuk perpindahan exposure ya, dari backlight ke muka kita. Untuk semua perekamannya gue suka sih, so far so good. Untuk kamera belakang, kamera depan di perekaman semua resolusi iPhone 11 Pro. Dan ini hasilnya di perekaman kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi tertingginya 4K 60 fps. Bagaimana menurut kalian? Dan ini sekarang gue mau coba tes untuk lari ke sana di perekaman 1080p 30 fps di kamera utamanya. Seperti apa kestabilannya? Langsung ya kita lari. Dan ini langsung kita switch ke kamera ultra wide ya, untuk melihat kestabilannya di kamera wide, ultra wide. Dan ini di telefotonya.
Kira seperti itu hasilnya di kamera belakang iPhone 11 Pro resolusi 1080p 30 fps. Bagaimana menurut kalian? Dan ini sekarang gue rekam di perekaman 4K 30 fps. Gue coba untuk lari ke sana untuk mengecek kestabilannya di semua lensanya. Ini di kamera wide nya seperti ini. Kalau dipakai lari, kita switch ke kamera ultra wide nya. Nah ini di kamera ultra wide nya seperti ini kestabilannya. Dan ini sekarang kita pindah ke telenya seperti ini hasilnya di kamera telenya, wide lagi dan ultra wide di perekaman 4K 30 fps. Bagaimana menurut kalian? Nah dan ini sekarang gua rekam di perekaman kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps, dan gue coba untuk lari untuk ngecek kestabilannya seperti apa di kamera depannya. Let's go. Nah hasilnya seperti ini kalau dipakai lari untuk di perekaman kamera depan 1080p 30 fps di kamera depan iPhone 11 Pro. Bagaimana menurut kalian? Nah saya seperti itu 1080p 30 fps. Nah dan ini sekarang gue rekam kamera depan iPhone 11 Pro di 4K 30 fps. Gue mau pakai untuk lari untuk mengecek kestabilannya di kamera depan seperti apa. Let's go. Nah seperti ini untuk kestabilannya yang dihasilkan dari kamera depan iPhone 11 Pro di kamera depannya di 4K 30 fps. Bagaimana menurut kalian untuk dynamic range-nya? Nah seperti ini hasilnya di perekaman kamera depan iPhone 11 Pro 4K 30 fps. Beginilah hasil low light kamera dari iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps di kamera wide-nya sambil kita pakai jalan. Begini kira-kira kestabilannya. Sekarang kita switch ke kamera 0,5 atau ultra wide dari iPhone 11 Pro. Nah, seperti ini jadinya di perekaman low light-nya di iPhone 11 Pro resolusi 1080p 30 fps di kamera ultrawide. Sekarang kita switch lagi langsung ke dua kalinya atau telenya. Nah di telenya kira-kira hasilnya seperti ini di kamera iPhone 11 Pro di resolusi 1080 30 fps. Bagaimana menurut kalian? Dan ini hasil dari iPhone 11 Pro di resolusi 1080 60 fps di kondisi low light. Alhamdulillah terang bulan. Dan ini di kamera ultra wide dari iPhone 11 Pro resolusi 1080p 60 fps di kondisi low light. Dan ini hasil kamera dua kali atau telefotonya low light di iPhone 11 Pro 1080p 60 fps. Bagaimana menurut kalian? Ini direkam dari kamera iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps di kondisi low light. Ini di kamera wide nya seperti ini. Sekarang kita switch ke ultra wide. Nah kira-kira hasil ultra wide seperti ini di kondisi low light di 4K 30 fps. Dan sekarang kita switch ke telefoto. Nah kira-kira hasil telefoto dari kamera 11 Pro seperti ini di resolusi 4K 30 fps. Nah ini wide lagi. Bagaimana menurut kalian untuk kondisi low light dan kestabilannya? Dan ini di perekaman iPhone 11 Pro di resolusi tertinggi 4K 60 fps. Ini di kamera wide nya di kondisi low light hasilnya seperti ini. Dan kalau kita switch ke kamera telefotonya, nah hasilnya seperti ini. Ini di kamera iPhone 11 Pro low light resolusi 4K 60 fps. Kira-kira seperti ini hasilnya. Masih bagus apa enggak? Dan ini di wide nih. Habis ini gue cobain di ultra wide nya 4K 60 fps. Nah ini sekarang di 4K 60 fps di kamera ultra wide nya iPhone 11 Pro.
kalau kita switch dari kamera ultrawide-nya ke kamera wide ya seperti ini. Tapi ini masih pakai kualitas kamera dari ultrawide-nya, jadi kurang jernih. Dan ke 1,5 kali juga bisa. Nah, dari kamera ultrawide iPhone 11 Pro. Dan ini balik lagi ke ultrawide. Ini yang dihasilkan dari kamera ultrawide di perekaman tertinggi iPhone 11 Pro di resolusi 4K 60 fps. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini sekarang gue rekam di kamera depan iPhone 11 Pro, kondisi low light banget. Ini kira-kira udah jam 11 malam. Ini di resolusi 1080p 30 fps. Kira-kira hasilnya seperti ini. Cuman ada cahaya dari lampu doang dan cahaya bulan. Tuh. Kira-kira hasilnya seperti ini. Hasil dari kamera iPhone 11 Pro di resolusi 1080p 30 fps. Bagaimana menurut kalian? Nah, ini direkam dari kamera depan iPhone 11 Pro di resolusi 4K 30 fps seperti ini. Gua nggak akan ngerekam di kamera depan di resolusi 1080p 60 dan 4K 60 fps. Kenapa? Karena bakal gelap. Hanya di resolusi 60 fps itu lebih smooth tapi lebih gelap. Jadi ini aja di 30 fps udah gelap banget. Gimana kalau di 60 fps nya? Jadi gue bakal menguji kamera depan iPhone 11 Pro di 1080p 30 fps dan ini sekarang di 4K 30 fps untuk di kondisi low light hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian hasilnya kamera depan iPhone 11 Pro untuk dipakai vlog di malam hari seperti ini? Nah, kira-kira begitulah hasil video dari iPhone 11 Pro di tahun 2023. Mudah-mudahan video ini memberi sedikit gambaran buat kalian yang baru akan atau bahkan sudah memakai iPhone 11 Pro di tahun 2023 ini. Bisa kasih komentar di bawah video ini gimana experience-nya kalian menggunakan iPhone 11 Pro untuk membuat konten. Kalian bisa kasih komentar di bawah untuk kita bisa diskusi bareng-bareng. Video ini juga semoga bisa bermanfaat buat kalian, and I'll see you on my next video. Bye.